Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk bisa mengisi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kitabut Taharati. Masih kita pada pembahasan bersuci, yaitu pada pembahasan tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, yaitu jenis air yang suci ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang namanya air tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir, dia suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu apakah kita gunakan berwudu atau mandi wajib atau menghilangkan najis, maka itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau untuk dimasak, dipakai mencuci, bisa untuk membersihkan, membersihkan. Nah, seperti itu. Misalkan nanti air tahir ghairu mutahhir ini digunakan untuk masak nasi, bisa, karena dia suci. Hanya saja tidak bisa digunakan untuk mensucikan daripada hadas dan najis. Mana dia air tahir ghairu mutahhir? Yang pertama yaitu namanya air mustamal. Air mustamal ini tergolong daripada air tahir ghairu mutahhirin. Ya. Mana namanya air mustamal? Air mustamal adalah air yang sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib ketika berwudu atau mandi. Maka itu basuhan wajib itu akan menjadikan air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci pada wudu maupun pada mandi. Yang menjadikan air itu mustakmal hanya pada basuhan wajibnya saja. Kalau pada wudu, yaitu basuhan pertama, basuhan pertama muka
air yang menetes pada basuhan pertama itulah namanya air mustakmal. Kalau air basuhan kedua dan ketiga itu sunnah, bukan basuhan wajib, sehingga air itu tidak menjadi mustakmal. Ya, tetap dia mensucikan. Kalau mencuci tangan, ya, mencuci tangan, air yang menetes dari basuhan pertama itu yang disebut air mustakmal. Nah, kalau basuhan kedua dan ketiga itu tidak mustakmal. Kenapa? Karena basuhan kedua dan ketiga itu adalah basuhan sunnah. Yang perlu diingat yaitu air mustakmal adalah air yang digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Nah, seperti itu. Itu air mustakmal. Air mustakmal ini digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Kalau hadas itu kan ada dua. Ada hadas kecil, yaitu kita hilangkan dengan cara berwudu. Kemudian ada hadas besar, yaitu kita hilangkan dengan cara mandi wajib. Kemudian yang ketiga, yaitu air mustakmal itu sudah kita pakai untuk menghilangkan najis, apakah itu kotoran ayam, kotoran bebek dan lain sebagainya, apakah kotoran manusia, kencing dan sebagainya, itu disebut air mustakmal. Syarat air mustakmal itu yang pertama yaitu airnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Air sedikit. Yang kedua digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Nah, pertama airnya sedikit. Yang kedua digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Syarat air mustakmal yang ketiga berpisahnya anggota yang dibasuh dengan air. Nah, inilah syarat supaya air itu sah dikatakan sebagai air mustakmal yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau tidak masuk pada salah satu syaratnya maka bukan disebut air mustakmal, maka dia air suci dan mensucikan. Contoh, airnya banyak, bukan air sedikit, banyak airnya, satu kolam itu mungkin sekitar 1000 liter, lebih dari 2 kullah. Ingat, 2 kullah itu adalah ukurannya kira-kira 216 liter. Ya, air banyak. Digunakan untuk berwudu. Dia cuci muka, basuhan yang wajib, dan lain sebagainya. Maka air kolam itu tetap menjadi air suci dan mensucikan. Kenapa? Karena airnya banyak. Itu. Yang kedua, misalkan tidak terpenuhi syarat yang nomor 2. Contoh yang kedua, air sedikit. Syarat pertama air sedikit. Yang kedua, dia membasuh bukan basuhan yang wajib, tapi basuhan sunnah. Gambarannya seperti ini. Ada seseorang ingin berwudu, kemudian hanya ada air di bak. Air di bak itu kurang dari 2 kullah. Dia ambil air itu, niatnya bukan berwudu untuk mengambil air, tapi niat ightiraf untuk mengambil air, karena tidak ada centong untuk mengambil air, dia pakai tangan. Boleh, asalkan jangan ketika dia mengambil air dia berniat untuk wudu di sana. Jangan. Jadi dia ambil air di bak itu niatnya untuk mengambil air. Dia ambil air, kemudian dia berniat wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dia cuci mukanya. Nah, sudah basuhan pertama, sudah airnya sudah terbuang. Kemudian diambil lagi untuk basuhan kedua dan ketiga. Dia membasuh
basuhan kedua dan ketiga di atas bak itu atau di ember itu, sehingga airnya langsung menetes ke dalam bak atau ember itu. Apakah dia menjadi air mustamal? Tidak. Kenapa? Karena itu basuhan kedua dan ketiga. Tadi basuhan pertama sudah dia menjauh dari bak itu, sekarang basuhan kedua dan ketiga itu tidak masalah. Dia cuci di atas bak atau ember itu. Meskipun airnya kembali ke bak itu, tetap dia air itu suci mensucikan, karena itu basuhan sunnah. Tidak terpenuhi syarat nomor 2 atau tidak terpenuhi syarat nomor 3, maka tidak sah dikatakan air mustakmal, yaitu berpisahnya anggota yang dicuci atau yang disucikan dengan air. Contoh,